Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum kami lakukan perbincangan pada pagi hari ini bersama narasumber, ada beberapa data yang menarik untuk kita cermati, terutama dari pergerakan market kemarin begitu ya. Kalau dari Asia, Indonesia libur karena jelang ataupun melakukan pilkada serentak. Dari China ada data soal profit industri Tiongkok sejak 1 Januari tahun berjalan sampai dengan Oktober 2024. Kemudian dari Amerika Serikat ada hasil rapat FOMC dan ada data soal klaim pengangguran berkelanjutan, klaim pengangguran awal. Dari agenda emiten yang menarik untuk kita cermati, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan berikutnya kita akan saksikan untuk pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei lemah 0,14% di level 38.081. SCI Singapura dibuka menguat 0,2% di level 3.715. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,12% di level 2.506 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,23%. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Rencananya Rapimnas akan dilaksanakan pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Ada sejumlah agenda yang digelar dalam forum tersebut, khususnya program yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan nantinya program pemerintah akan disinergikan dengan kepentingan pelaku usaha di tanah air. Untuk itu di Market Buzz pagi ini kami akan berbincang bersama Bapak Bobi Gafur Umar. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia. Apa kabar Pak Bobi? Selamat pagi Wiki. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz bicara mengenai penyelenggaraan Pilkada serentak kemarin sejauh ini ataupun mungkin case-nya di Jakarta lah ya. Pendapatnya seperti apa Pak dari hasil quick count? Jadi ini kan merupakan rangkaian yang sangat panjang Ya. dari pemilu kemarin ya. Alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik dan tentu kita sudah punya pemerintahan baru dengan target pertumbuhan sampai dengan 8%. Yang kita harapkan ini bisa terjadi terobosan-terobosan di sektor ekonomi. Nah, secara makro memang ekonomi kita dalam kondisi yang cukup perlu atensi. Ya, pertumbuhan ekonomi kita ini diperkirakan sekitar 5%. Ya, kuartal ketiga kemarin agak sedikit di bawah 5%, tetapi angka-angka lain cukup bagus. Seperti angka inflasi terjaga, yang kita perlu sedikit melakukan perhatian bahwa 6 bulan berturut-turut terjadi deflasi. Nah, deflasi ini bukan suatu sign bagus bahwa ada tanda-tanda daya beli sangat terbatas. Dan yang berikutnya juga kita bisa melihat kalau dari sektor industri itu ada angka PMI manufaktur. Setelah 35 bulan berturut-turut Indonesia tumbuh di atas 50% angka, 50 angkanya. Kemarin itu sudah masuk bulan keempat, angka di bawah 50. Berarti apa? Industri kita tidak tumbuh. Nah, sedangkan sektor industri ini merupakan penyumbang PDB termasuk yang terbesar, sekitar 16,7%. Nah, kalau kita mau tumbuh sampai dengan 8% tadi, maka sektor industri harus bisa menyumbang 28%. Nah, dengan itu memang pemerintah baru mesti punya langkah-langkah yang kalau saya bilang harus luar biasa dan melakukan terobosan. Oke, tidak hanya kemudian bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi Kadin Indonesia ataupun pelaku usaha akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah begitu ya. Makanya kemudian diharapkan nanti kebijakan-kebijakan yang akan support terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan dari dunia usaha. Baik, kalau bicara mengenai permasalahan-permasalahan bangsa lah, mana yang kemudian Anda ataupun mungkin pelaku usaha lihat sebagai permasalahan yang perlu kesegeraan dalam penyelesaiannya Pak Bobi? Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai dengan kunjungan beliau kemarin ke luar negeri, sangat ditekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim. Nah, ini nanti juga akan menjadi salah satu pokok utama dari Rapimnas Kadin. Tetapi kembali lagi kita ketahui bahwa sektor usaha kecil menengah ini menyumbang PDB paling besar.
61% dari pertumbuhan ekonomi dan 90% tenaga kerja ada di sana. Nah, ini bagaimana pemerintah bisa mendorong ini? Karena ini kalau ini terdorong ya kita otomatis yang lainnya itu akan bisa naik. Ya, tapi kembali lagi ekonomi kita ini dalam waktu 6 bulan ke depan sangat tergantung juga dengan ekonomi dunia. Ya, pemilihan presiden Amerika baru saja usai, yang terpilih Trump. Nah, ini cukup shaky nih kita, cukup shaky. Ya, ada beberapa tantangan yang diproyeksikan oleh berbagai kalangan begitu terkait dengan terpilihnya Trump menjadi presiden dari Amerika Serikat, tapi dalam challenges tentu saja ada opportunities begitu ya yang dapat kemudian dieksplor. Apalagi kalau bicara mengenai strategi dari dunia usaha, selalu saja ada strategi untuk kemudian bertahan dan juga terus bertumbuh. Oke, bicara mengenai kontribusi dari dunia usaha sendiri, tentu saja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut gitu ya. Ini challenge-nya sudah terpetakan begitu kurang lebih. Tadi Anda menyebutkan terkait dengan bagaimana upaya bersama untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja ini juga menciptakan lapangan kerja yang memiliki efek rambatan untuk konsumsi yang kemudian terus meningkat. Nah, seperti apa kontribusinya, Pak Bobi? Jadi sekarang ini dari sektor dunia usaha ada beberapa yang memang masih menjadi kontributor utama. Kalau dari segi ekspor, kita masih menjadi pemasukan paling besar itu dari 2 sektor, yaitu penjualan batu bara dan dari CPO. Nah, kita harapkan ini yang lain naik. Salah satu keberhasilan adalah hilirisasi. Kita lihat nikel, kontribusinya sedemikian besar, dari tahun 2014 hanya sekitar $1 miliar, terakhir kita bisa mendapatkan devisa sampai dengan 300 triliun. Nah, ini kalau kita bisa luaskan ya sektor hilirisasi ini bisa menjadi salah satu kontribusi paling besar. Tapi yang sekarang harus kita lihat bagaimana sektor usaha kecil menengah, terutama bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa didorong naik. Karena potensinya banyak sekali. Ya, ini peran pemerintah. Kita ketahui sektor usaha kecil menengah ini punya 3 kelemahan. Pertama, akses pasar. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, dari segi SDM dan kualitas. Nah, ini mesti kita bina. Kita sediakan masarnya, kita bina untuk bagaimana mereka bisa naik kelas dan kemampuan SDM maupun kualitas produksinya. Sehingga apa? Pergerakan ekonominya akan banyak nih. 61% kontributor itu ada dari sana. Baik. Kalau kita kemudian runut lagi sebetulnya permasalahan-permasalahan dari point of view dunia usaha gitu ya, yang selama ini paling challenging lah. Kalau di list begitu, apa saja selain tadi bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi gitu ya, mengendalikan inflasi gitu. Dari sudut pandang dunia usaha seperti apa? Ya, kembali lagi salah satu faktor yang kita harus perhatikan bagaimana kita bisa mendorong investasi masuk. Ya, investasi ini sangat penting. Jadi yang diperlukan investasi adalah salah satunya faktor mitigasi risiko. Nah, kemarin itu banyak yang menunda untuk melakukan investasi, terutama dari sektor asing. Kenapa? Karena ada masa pemilu ini ada masa ketidakpastian. Tapi alhamdulillah lah, kemarin pilkada juga lancar. Nah, jadi kalau sudah lewat ini semua, maka yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah menjaga kepastian hukum dari investasi itu. Nah, kalau investasi bisa masuk, ini merupakan driver yang sangat kuat. Kenapa? Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kita bisa menciptakan sektor-sektor pengembangan baru. Nah, Indonesia selama ini banyak mengandalkan pertumbuhan ekonomi juga dari tangan pemerintah sendiri melalui APBN dan juga BUMN. Nah, nggak bisa. Pertumbuhan itu harus dikontribusikan 20% lah dari sektor pemerintah. Tapi dari swasta dan investasi ini 80%. Nah, jadi kami melihat pemerintah yang baru, kabinet sudah di tempat, ya ini kita lihatlah ini langkah-langkah mereka. Betul. Yang kita perlukan apa sih menteri-menteri baru ini, ada Menko-Menko baru ini yang akan dilakukan dalam 6 bulan pertama masa pemerintahan mereka. Baik, yang paling penting adalah bagaimana konsolidasi di internal kabinet dan juga konsolidasi antara pemerintah pusat dan juga pengusaha begitu ya, agar nanti kemudian dapat memberikan efek dongkrak terhadap ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh ya, Pak Bobi. Semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih membahas mengenai sinergitas dunia usaha dan pemerintah untuk ekonomi Indonesia bertumbuh, dan masih berbincang bersama Bapak Bobi Gafur Umar. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia. Pak Bobi, tadi kita sudah sempat bicara mengenai tantangan ekonomi global, ini juga mempengaruhi lah ya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Amerika Serikat kita tadi sudah singgung, tapi apa yang terjadi di China juga menjadi concern gitu ya, terutama mengenai perlambatan ekonomi di sana. Nah, soal ini seperti apa Pak Bobi? Jadi kalau dengan menangnya Trump ini, sudah pasti perang dagang dengan Cina akan berlanjut dan semakin keras. Cina akan kena tarif banyak sekali untuk produk-produknya. Pertumbuhan ekonomi Cina ini sekitar 5%. Ya, jadi sedangkan pasar ekspor kita ke Cina itu luar biasa besar. Nah, kalau Cina tidak bisa jual barang-barangnya ke Amerika dan kawan-kawannya seperti Eropa, maka yang kita khawatirkan membanjirnya produk-produk Cina ke negara kita. Padahal dengan situasi global seperti ini, market domestik menjadi tumpuan harapan untuk bagaimana produk-produk Indonesia itu bisa laku di pasarnya sendiri. Dan ini kemarin ada terjadi nih kasus-kasus barang impor ilegal dari Cina ya. Jadi saya rasa nih pemerintah mesti konsisten menjaga market domestik terhadap situasi ini. Baik, karena yang lagi-lagi kemudian akan terdampak adalah masyarakat di ekonomi kelas menengah ke bawah, apalagi teman-teman UMKM, salah satu yang kemudian terdampak juga dengan keberadaan dari impor ilegal ini. Bicara mengenai Rapimnas yang akan diselenggarakan tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2024 di Jakarta ya? Di Jakarta. Ya? Oke. Narasi yang akan dibawa dan juga dibahas itu seperti apa? Oke, selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, kemudian pembangunan infrastruktur, hilirisasi, transisi energi, yang kita agak lupa bagaimana 61% kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa. Nah, Kadin pada Rapimnas ini akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antara dunia usaha ini untuk kita bisa mengajak ya sektor-sektor dengan ekonomi sirkular, kita bisa mendorong ke arah sana. Karena ini efeknya langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Oke, baik. Tentu saja ada semacam kolaborasi ataupun mungkin program-program yang akan disinergikan dengan program-program pemerintah lah ya dari sudut pandang pelaku usaha. Nah, program-program yang segera akan dieksekusi dari Kadin Indonesia sendiri pasca Rapimnas ini sudah terbayang belum, Pak Bobi? Ya, jadi kita itu para wakil ketua umum sesuai dengan bidangnya sekarang ini sedang menggodok suatu program untuk program kerja 2025 dan ini akan melibatkan kadinda di daerah. Ya, jadi satu wakil ketua umum itu minimal mempunyai kerjasama dengan 3 daerah. Nah, dengan di daerah ini kita akan bisa mendorong lebih cepat bagaimana kolaborasi antara pusat dengan daerah. Nah, kita melihat sekali lagi ya bahwa bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM ini bisa tercipta dengan kerjasama ini. Ya, misalnya ada perusahaan besar di sektor otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi suppliernya. Industri kecil yang bisa menjadi kepanjangan tangan-tangan produk-produk yang tadinya dibuat di pabrik utama itu bisa sebagian bertahap seperti Jepang. Kita latih usaha kecil ini untuk menjadi suppliernya. Tapi sekali lagi banyak sekali potensi daerah ini masih belum terbuka. Contoh di Sulawesi Utara itu ada Bitung. Nah, Bitung itu di daerah utara Indonesia ini lumbung ikan. Di situ banyak nelayan-nelayan, kelompok nelayan yang bagaimana kita bisa bantu dari sisi dunia usaha besarnya, kita katakan seperti melakukan investasi di pengolahan, bekerja sama dengan kelompok nelayan ini. Nah, ini akan kita lakukan di Rapimnas ini. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah baru apa yang kita bisa lakukan secara sinergi pemerintah, pengusaha besar dengan usaha kecil menengah ini. Sambil paralel pemerintah dapat merealisasikan ataupun mempermudah realisasi dari foreign direct investment, ada juga kolaborasi-kolaborasi
di dalam domestik begitu yang mungkin akan memunculkan kesempatan-kesempatan baru, serapan-serapan tenaga kerja yang baru yang pada ujungnya akan memperkuat daya beli dari masyarakat begitu ya Pak Ya, Budi ya? tapi ada ya, yang satu yang diperlukan bagaimana likuiditas itu ada untuk usaha kecil menengah ini. Terus kemudian bagaimana masyarakat bawah ini bisa mempunyai permodalan. Nah ini saya rasa ini salah satu rekomendasi yang akan kita berikan. Pemerintah mesti punya skema khusus untuk memberikan permodalan kepada mereka. Kemarin sudah bagus tuh, ada rencana untuk menghapuskan hutang-hutang yang sudah sekian Betul. tahun menjadi masalah. Nah ini kita akan rumuskan itu. Ya nanti setelah Rapimnas ini kita akan sampaikan ke pemerintah. Oke, ada bank-bank BUMN yang kemudian diajak join pada Rapimnas Ya, nanti? ini saat ini berjalan banknya belum, karena kita mau menyerap dulu nih potensinya apa dan kemudian program paketnya apa. Karena kalau ke bank ini kan tentu kita harus lihat ya, seperti BRI. Kemudian kalau untuk sektor perumahan itu ada BTN. Nah, pemerintah mau punya program, misalnya 3 juta rumah per tahun. Itu ya 180 lebih industri akan terkait. Nah industri ini nggak industri besar saja, itu banyak sekali industri kecil, kontraktor-kontraktor di daerah untuk bisa mendukung pembangunan 3 juta rumah ini. Nah Kadin akan melihat itu. Baik, baik. Dan juga meng-highlight itu begitu. Ya. Baik, bicara mengenai target dari pertumbuhan ekonomi dari pemerintah sendiri 8%, ini merupakan target pertumbuhan yang sangat optimis begitu ya. Tapi sebetulnya bagaimana pelaku usaha menerjemahkan ini Pak Bobi? 8% kalau saya melihat secara makronya memang challenging. Tapi harusnya kalau simpul-simpul ekonomi bisa kita buka dengan program-program seperti makanan bergizi, ya makan siang gratis, itu bayangin satu hari bisa 80 juta telur diperlukan. Nah ini kalau ini kita bisa tarik tarik ekonomi kerakyatannya naik, saya rasa ini pertumbuhannya malah bisa di atas 8%. Itu makanya ini kolaborasi ini sinergitas ini akan diharapkan akan membuka simpul-simpul itu ya Pak Bobi ya. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana Anda kemudian melihat sinergitas antara program prioritas pemerintah dan juga pelaku usaha ke depan, sejauh mana ini seharusnya kemudian dapat menjadi upaya yang bisa dikejar lah ataupun digenjot ataupun diprioritaskan lah gitu. Jadi pemerintah Pak Prabowo ini dengan Mas Gibran ini kan punya janji-janji kampanye. Ada 8 Astacita, ada 17 program prioritas ya. Mulai dari swasembada pangan, energi, air, sampai dengan bagaimana meningkatkan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, ini kan harus dituangkan dengan program kerja dari kementeriannya. Ya. Nah, di awal ini penting sekali ya. Jadi Kadin selesai dengan Rapimnas akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk bisa dimasukkanlah rekomendasi ini menjadi bagian program. Nah, pengusaha-pengusaha besar baik di pusat maupun di daerah akan kita minta bersama pemerintah tentunya, nggak pemerintah pusat saja, pemerintah daerah berkolaborasi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan ini. Baik. Ya. Menarik, semoga kemudian lancar. Amin. Terakhir harapannya terkait dengan dunia usaha dan juga kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah ke depan seperti apa? Singkat Pak Bobi. Ya harapan kami tentu setelah pilkada selesai, urusan politik lewatlah, gitu ya. Jadi ini yang sekarang ini udah setahun ini lelah juga kita. Ya. Nah awal tahun depan ini kita menatap baru. Ya mudah-mudahan inflasi terjaga, likuiditas ada, makronya tidak semakin buruk, ya sehingga kita juga selaku dunia usaha melihat dengan lebih optimis gitu ke depannya. Baik, tahun politik berlalu, saatnya konsolidasi begitu. Ya, benar. Kompak bersama melihat permasalahan bangsa ke depan dipecahkan sama-sama, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, terima kasih. Pak Bobi terima kasih sudah bergabung, Terima kasih, sukses Mas untuk Diki. Rapimnas ya nanti di akhir November sampai dengan awal Desember. Semoga memang nanti outputnya dapat memberikan kontribusi positif untuk ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa sebelum saya akhiri kita akan simak terlebih dahulu pergerakan ataupun update dari IHSG di perdagangan di pukul 9:08 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,27% di level 7.226,050.
Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada INPC, AMMN, BRMS, JIHD, PSAB, Unilever, Maya, Antam, SMGR, dan juga Hill. Sementara top losers ada Adaro, AMRT, kemudian ada Film, Naik, ISAT, TINS, SRTG, TRUK, Eral, dan SMLE. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi di antara adalah terkait Indonesia kekurangan dokter spesialis onkologi. Menteri Kesehatan mengaku akan menyiapkan beasiswa. Market Buzz akan kembali saja berikut.